Kita lanjutkan hadis yang ke-32. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dharara wa la dirara." Tidak ada atau tidak boleh menimpakan madarat dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, atau tidak boleh menimpakan madarat baik dia mendapatkan manfaat dari hal itu atau tidak mendapatkan manfaat. Itu dharar dan dirar. La dharar wa dirara, jadi maknanya berbeda. Dan ada dua yang saya ketahui. Di sebagian memaknakan dharar pertama itu menimpakan bahaya kepada orang lain tapi tanpa sengaja. Kalau dharar itu menimpakan bahaya kepada orang lain dengan sengaja. Pendapat yang lain, dharar itu menimpakan bahaya kepada orang lain dengan tidak mendapatkan faedah, dan dharar itu menimpakan bahaya kepada orang lain dan dirinya mendapatkan faedah. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah wa Daruqutni musnada wa rawahu Malik fil Muwatta mursala an Umar bin Yahya an Amr bin Yahya an Nabihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'id walau turqun yaqwi ba'daha ba'da, atau yaqwi ba'daha ba'da. Hadis tersebut diriwayatkan, hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni secara bersambung, musnada, dalam bersambung, dan Imam Malik mengatakan muwatta'nya mursal, terputus dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id tidak tersebut dalam hadis. Ini mursal. Jadi dari Syafi'i langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang tersebut Abu Sa'id, ini musnad. Hanya bersambung. Artinya tanpa tidak mursal. Dan hadis ini memiliki jalan lain yang sebagian menguatkan yang lainnya. Jadi kalau secara individu dari riwayat-riwayat yang ada, masing-masing riwayat itu dhaif. Tapi terkumpulnya beberapa riwayat dhaif tersebut naik menjadi hadis yang hasan. Hadis yang hasan karena banyaknya riwayat yang dhaif namanya hasan li ghairihi. Ikhlas fillah assalamualaikum. Dan untuk lebih jauhnya tentang hal itu ada dalam pelajaran mustalah hadis. Yang menjadi inti kita adalah apa yang merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini la dharar wa la dirar. Jadi mengapa maknanya dibedakan dua-duanya? Karena kaidah bahasa itu al-aslu itu taksis, la takkid. Jadi asalnya perkataan adalah tidak terjadi pengulangan, tidak terjadi penekanan. Jadi masing-masing adalah menyampaikan sesuatu yang berbeda. Maka tanpa ada qarinah, tanpa ada bukti bahwa itu penekanan, maka harus dibawa kepada makna yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu karena al-aslu fil kalam itu taksis, jadi untuk mendasari, bukan takkid, bukan penekanan.
Kemudian juga ditinjau dari lafadznya juga berbeda, dororo dengan diroro, yang menunjukkan adanya perbedaan makna. Namun tadi maknanya ima demikian, yaitu apa? Menimpakan madarat dengan tidak sengaja, yang satu menimpakan madarat dengan sengaja. Itu kalau kemudian madarat dalam muamalah, karena madarat di sini, penafian madarat di sini mencakup dalam dua hal. Jadi dalam syariat itu baik dalam ibadah atau dalam muamalah, tidak ada madarat dalam syariat, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Jadi syariat ini tidak menimbulkan bahaya, baik syariat yang sifatnya ibadah maupun syariat yang sifatnya muamalah. Maka terkait dengan syariat Allah SWT, maka tidak ada yang menimbulkan bahaya. Semua syariat Allah adalah membawa kebaikan bagi manusia. Kemudian di dalam muamalah itu tidak boleh ada terjadi menimbulkan bahaya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hanya bedanya, kalau bahaya yang ditimbulkan dengan tidak sengaja, maka tidak berdosa tatkala tidak mengetahuinya. Namun kalau kemudian dia mengetahuinya, maka dia harus berusaha untuk kemudian mengangkat bahaya tersebut. Misalnya seseorang kemudian nyirami tanaman, kemudian airnya itu merembes ke lantai tetangganya, gitu. Jadi pot-potnya itu tetangganya lantainya itu tanah, gitu. Kemudian ada apa? Dia nyirami tanaman, kemudian merembes ke rumah tetangga. Kan dia tidak sengaja dia nyirami tanamannya, ternyata merembes ke rumah tetangga. Akhirnya tetangganya kamarnya basah, kan. Maka setelah dia tidak mengetahui, maka dia tidak berdosa. Tapi setelah dia mengetahui, maka dia berusaha untuk bagaimana supaya dampak dari menyiraminya itu tidak kemudian masuk ke rumah tetangga. Dan demikian juga tanaman yang dia tanam misalnya, kalau kemudian mengganggu tanpa diniati, akhirnya mengganggu tetangga yang semestinya kena sinar menjadi tidak kena sinar misalnya, atau kemudian sampah dari tanaman yang ada di rumah kita, kemudian tetangganya yang tiap pagi sore suruh nyapu gara-gara tanaman kita, itulah menimbulkan madarat yang tidak disengaja. Namun tatkala itu menimbulkan madarat, maka harus dibuang, harus dihilangkan madarat tersebut. Nah, kalau menimbulkan madarat, menimbulkan bahaya ke orang lain dengan sengaja, maka ini adalah berdosa. Kemudian itu dari satu makna. Kalau dari makna tadi menimbulkan bahaya yang dia tidak mengambil manfaatnya dan menimbulkan bahaya yang dia mendapatkan manfaatnya. Kalau menimbulkan bahaya kepada sesama dan dia tidak mengambil manfaatnya, maka jelas tidak boleh. Ini hukumnya tidak boleh, haram. Menimbulkan bahaya kepada sesama dan dia tidak mengambil faedah sedikit pun dari bahaya yang ditimpakan kepada sesamanya. Kalau kemudian dia menimpakan bahaya kepada sesamanya, namun dia mendapatkan faedah dari itu, maka dilihat bentuk faedah atau bentuk bahayanya dan sekaligus juga bentuk faedahnya. Kalau hal itu sesuatu yang biasa, yang merupakan urf, mau tidak mau, kita mengenakan madarat kepada saudara kita, tetapi itu merupakan yang sudah ada urf, maka tidak mengapa. Seperti asap motor misalnya, menimbulkan madarat bagi sesama atau tidak? Ya, sesama. Maka tidak, karena menghindar supaya tidak menimbulkan madarat bersama,
maka kemudian tidak boleh seorang memiliki motor karena asapnya telah mengganggu orang lain. Paham? Jadi kalau sesuatu yang merupakan kehidupan masyarakat itu hal yang lumrah. Seseorang itu menimbulkan menyakiti saudaranya atau menimbulkan kerugian pada saudaranya, tapi dia mendapatkan faedah dari itu dan masalah yang ditimbul itu perkara yang wajar, yang masih bisa ditolerir, yang merupakan urf masyarakat, maka hal itu tidak mengapa. Namun kalau madarat tersebut sudah tidak wajar lagi, walaupun dia mendapatkan faedah, maka ini tidak boleh. Maka kalau kemudian asap rokok, madaratnya dari mana? Itu dia juga tidak mengambil manfaat, orang lain dirugikan. Maka kuadrat. Bahkan itu bisa pangkat 4. Jadi tatkala kemudian merugikan diri sendiri, kemudian tabdzir, menyia-nyiakan harta dan menganiaya orang lain. Bahkan apalagi secara penelitian lebih dirugikan yang yang terkena asapnya dibandingkan yang merokoknya. Itu katanya. Saya sendiri tidak ngerti benernya. Maka dosanya berlipat-lipat orang yang merokok itu. Sadarilah. Sadarilah. La dharara wa la dirara. Mau lari kemana? Silakan lari dari hadis ini. Mau merokok di WC, nanti kalau orang mau masuk WC jadi bau rokok. Dia terganggu dengan bau rokok. Mending bau WC-nya dibandingkan bau rokoknya. Itu kenyataan. Bagi yang tidak biasa membau bau rokok. Mau merokok di mana sekarang? Tanyakan kepada mereka untuk lari dari hadis ini. Lari dari terkena hadis la dharara wa la dirara. Merugikan diri sendiri jelas. Sekarang kalau mau nekat merugikan diri sendiri, maka dia bergaul dengan orang bau rokoknya luar biasa keluar dari mulutnya. Dan betul-betul orang yang tak biasa pusing setelah itu. Sholat di sampingnya luar biasa penderitaan. Kok masih nekat? Maka kalau orang yang waras tidak akan melakukannya. Orang yang punya kasih sayang kepada sesama dia akan melakukannya. Sekarang tidak usah berbicara tentang dalil, ayat atau hadis. Coba pakai perasaan. Dampak dari merokoknya tersebut. Begitu merugikan saudaranya. Sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak suka. Akhirnya suruh untuk yang makan bawang dan sejenisnya. Yang secara jasa tidak merugikan. Maka bagaimana dengan rokok? Maka memang termasuk aneh tapi nyata. Kalau kemudian ada orang yang menghalalkan rokok itu. Aneh tapi nyata. Atas dasar apa kemudian penghalalan rokok tersebut? Nah demikian ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah, hadis yang sangat singkat namun dalam maknanya la dharara wa la dirara. Jangan menimbulkan madarat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka kita lihat-lihat, jangan-jangan kita menimbulkan bahaya kepada saudara kita dengan kita tidak sadari. Maka lihat dan perhatikan dampak dari perbuatan kita. Jangan melihat dari sisi keuntungan kita semata. Namun lihatlah dampak dari perbuatan kita. Apakah menimbulkan madarat kepada orang lain atau tidak. Kalau kemudian ternyata diketahui menimbulkan madarat kepada orang lain, maka lihat. Kalau kemudian manfaatnya besar kita dapatkan. Dan madarat atau bahaya, mudarat yang ditimbulkan tersebut. Hal yang sudah urfi. Artinya yang secara urf masyarakat. Tentunya standarnya syar'i. Bukan karena urfnya masyarakat semuanya merokok maka
kemudian jadi halal rokok itu. Ya. Tapi urf yang dibenarkan secara syar'i, maka masih ditolerir walaupun kita menimbulkan madarat kepada saudara kita. Namun kalau itu yang bukan sesuatu yang biasa, maka tinggalkan itu semuanya. Demikian ikhwafidin sallallahu yakum, mudah-mudahan terjemahan kita, pembicaraan kita tentang dua hadis ini ada manfaatnya bagi kita semuanya dan menjadi perhatian bagi kita semuanya. Siapa yang ingin meraih cinta Allah dan cinta manusia, maka resepnya mudah. Isat di dunia yuhibbuka Allah wa wasat ma indan nas yuhibbukan nas. Barang siapa yang hidup untuk kemudian dia bersih dari penganiayaan kepada orang lain tanpa hujah, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka perhatikanlah sabda Nabi, la gharara wa la dirara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.